hormati Ramanda Warbus, Ramanda Agus Subri, yang sama-sama kita hormati Ramanda Buya Acep Febri, yang saya hormati Ramanda Ucil, Ramanda para pimpinan yang baru saja dilantik, tamu undangan serta Anda sekalian. Marilah kita bersyukur kita sudah melaksanakan prosesi pelantikan dan serah terima pimpinan wilayah Wakil Wilayah Hizbul Waton Jawa Barat periode 2023-2028. Semoga berkah menyambung apa yang disampaikan oleh bahwa kita adalah bagian penting dari kehidupan. Tentu secara khusus bagi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Anda sekalian dengan rendah hati juga harapan kepada Anda bila pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang dibubarkan Hizbul Waton Jawa Barat jangan lupa ya Pak Aceh di bubar oleh bubar, karena memang posisi kotor sebagai lapis di mana ada kekosongan kepemimpinan. Saya mencoba untuk mengajak kepada semuanya, bahkan kepada pimpinan pusat pun saya mengajak harus mampu memastikan bahwa dia ini eksis sampai 100 tahun ke depan sekurang-kurangnya. Jangan sampai kita tidak tahu apakah kita masih bisa melanjutkan perjuangan para sesepuh kita dan orang-orang tua kita saat ini. Artinya apa? Mulai berbenah dengan jangan sampai Muhammadiyah tidak tahu kepastian masa depannya. Kepastian aset itu harus ada. Ada berapa aset kita, di mana disimpannya, bagaimana bentuknya. Jangan-jangan kita punya apa-apa. Saya yakin kita punya uang di Swiss. Saya pun yakin tidak punya emas gondongan di setiap PDM. So, PDM kemana bukan emas gondongan layak. Wow, karena kita tradisional, tidak tahu cara-cara berinvestasi yang akan bertahan lama, yang telah dicontohkan oleh Nabi. Harus punya emas. Saya mengajak nanti Nabi Hizbul Waton, lamun nusanesna hese, namun PWM harese, terus KW. Setiap tahun setiap anggota HW punya cincin emas. Silakan gambarnya Abah Uci, gambarnya Abah Asep, gambarnya ayah dan nona. Lima segitu dari kita untuk kita. Kita pimpinan wilayah akan mewajibkan iuran anggota dan akan dikontrol oleh vendor. Kalau susah oleh ada PKM wilayah itu, saya akan nyewa vendor. Ini untuk pembaharuan Muhammadiyah di Indonesia akan dicontohin oleh Muhammadiyah Jawa Barat. Vendornya sudah siap semua. Siapa itu? Anak dan istri-istri saya. Vendornya keluarga sendiri, mau nggak? Vendornya sudah ada nanti. Mau nggak vendornya awet? Ya, nanti iuran anggota menghese-hese, harus membantu udah HWA-nya akan dimanfaatkan kemampuannya nanti. Semua anggota, terutama pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting harus bayar iuran anggota dan harus bayar dana abadi kepada PWM. Nanti uangnya masuk ke PWM, masuk ke PDM masing-masing. Begitu Mas Arif yang PDM. Ditagih kalau nggak kapan kita punya cincin emas. Jadi selama 5 tahun memimpin cincin tos 5 gitu. Kalau nggak begitu akan hancur kita.
Apa pekerjaannya? Pekerjaannya kita akan mapping kepastian masa depan kita. Dan di antara arahannya itu, nah yang penting sabar dulu. Yang kedua, kita berbenah manajemen. Salah satu bentuk berbenah adalah bagaimana kita mempercayakan kepada agen-agen penting di setiap elemen. Karena itu kemudian pengalaman saya mau beristihad mendirikan sistem mustaqim, yaitu sabilillah, ibnu sabil, gharimin, dipastikan untuk keperluan dimanfaatkan oleh para pejuang-pejuang bersyarikat. Bayangkan Bapak Ibu, kita semuanya ikhlas untuk Muhammadiyah berjuang, kewajiban kita. Tetapi seorang pemimpin itu tidak boleh, dia tidak mengcover apa yang diajarkan oleh agama. Orang yang sudah berjuang bersama Nabi ketika selesai berjuang, dia diberikan hak ghanimah, hak rampasan perang. Kenapa? Karena ketika berperang meninggalkan istrinya. Bahkan orang saat itu istrinya banyak, ada yang 40, 20, lalu berjuang berjihad. Padahal kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Di situ yang kadang-kadang kurang bisa ditafsirkan oleh Muhammadiyah pada umumnya. Seakan yang namanya ikhlas itu ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidaklah kemudian kita melupakan keduniaan. Ketika kita menerima ala kadarnya, kemudian kita menerimanya itu ikhlas. Tetapi yang lagi memimpin tetap dia bisa memastikan anak buahnya, pejuang-pejuangnya tidak bisa tanpa memperhatikan pejuang-pejuangnya. Kalau tidak memperhatikan pejuang-pejuangnya, apa bedanya dengan kerja rodi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang keluar tidak mau memberi kuliah, tidak mau mengajar lagi di Muhammadiyah, hanya karena orang tuanya sakit terus, istrinya sakit terus, dan tidak mampu dibantu oleh kita. Karena kita tidak mampu memposisikan bagaimana dana tentatif, dana untuk hal-hal yang sifatnya bagi para pejuang, maka ketika dia tua tidak boleh diponis sebagai yang tidak ikhlas. Pendek kata, bantu kami PWN yang akan berbenah. Nah, diantaranya akan melaksanakan SKPP. Dan yang kedua nanti pelaksananya lazismu. Dan yang ketiga kita akan mencoba memastikan berapa kebutuhan Muhammadiyah Jawa Barat. Saat kita dikumpulkan berapa tanah wakaf yang mangkrak, ternyata ribuan hektar. Berapa tanah wakaf yang tergarap tetapi belum bisa memuaskan yang memberikan wakaf masih banyak sekali. Sampai tidak mampu PDM melaporkannya karena sangat banyak. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Nah, dari itu untuk tujuan kesuksesan, maka setiap kelompok-kelompok pimpinan di seluruh elemen akan diposisikan sebagai petugas amanah atau pengemban amanah. Terutama kepada yang sudah pensiun. Saya akan menginstruksikan kepada PDM Kabupaten Cirebon untuk Buya Asep Ngalih, tugasnya di Bandung. Material. Kalau Pak Agus Umi sudah pensiun, nanti akan dapat pengemban amanah dari PWN. Abah Ucin pensiun, pengemban amanah dari PWN. Semua tokoh orton insya Allah akan mendapat pengemban amanah semampu lazismu. Dan akan saya perintahkan kepada seluruh PDM untuk mempraktekkan ini oleh lazismunya masing-masing. PDM yang tidak punya lazismu akan saya suruh bawa atau angkat bendera putih. Jangan ngaku Muhammadiyah lagi kalau nggak punya lazismu, karena itu Baitul Mal. Lazismu itu adalah Baitul Mal. Syariatnya hifdzul mal, itu tujuan syariat. Jadi kalau nggak ada lazismu, sudah tutup aja jalan Muhammadiyah.
Al-muslimul qawiyyu khairun minal muslimid dha'ifi. Muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ramanda, Bunda, Ra'anda Ayuda yang saya cintai, maaf tidak sebutkan saya jawabannya satu tidak ini itu tidak aja. Jadi baru aja. Terima kasih Ramanda Bunda atas kehadirannya kepada undangan kami. Dan setelah 2 periode terus saya memimpin Jawa Barat, dari tadinya tidak punya apa-apa sekarang tetap tidak punya apa-apa. Ya. Kalau selama 13 tahun mulai dari Cirebon dan berakhir di Cirebon juga kemarin baru 2 tahun. Dan akhirnya jabatan ini harus saya lepaskan kepada generasi penerus yang tidak muda lagi. Walaupun regenerasi itu kalau dalam istilah lain mah dari yang tua kepada yang muda. Tapi ini tidak, yang dari yang tua kepada sama-sama aki-aki yang sebentar lagi akan pensiun. Sebentar lagi pensiun seusia dengan Ramanda Agus Supri. Cuma dari Jawa Barat itu dulunya 2, Bandung 1, Tasik 1, sekarang Cirebon 1, Sumedang 1. Jadi tetap aja Jawa Barat wakilnya 2 orang di Kota Pusat. Alhamdulillah, jadi sekarang masih ada yang dari Cirebon yang mewakili Yogyakarta untuk ada di sini, yaitu Ramanda Agus Supri. Yang seperti itu aja, bentuk tubuh itu kan berubah dari 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah, perjuangannya tetap di HW, di tingkat HW wilayah dan tingkat Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon tuh? Kota. Oh, kota ya. Ini negara kan kabupaten ya. Jadi mohon maaf ya, di Cirebon satu bingung. Saya ini orang kabupaten atau orang Cirebon. Saya diakuinya lalu Cirebon kabupaten. Jadi alhamdulillah selama kegiatan saya di Bali bermuhammadiyah ini program Bunda sudah ketahui di Cirebon itu kurang lebih 11 tahun, tapi saya diakuinya di Cirebon walaupun punya NBM-nya saya di Bandung. Di Muhammadiyahnya sejak 68 sampai 84. Tapi saya merasa jadi orang Muhammadiyah itu di Cirebon gitu. Dan ketika Ramanda ketuanya, Ramanda Profesor Ahmad Dahlan ini, alhamdulillah sampai sekarang saya masih pilih aku sebagai warga Cirebon. Ketika saya akan mengembalikan SK itu, ini perlu Ramanda sudah ketahui, ini Ramanda ketua PDM waktu itu ya, Ramanda Profesor Dahlan ini, saya akan kembalikan SK ini. Saya nggak hidup lagi di Cirebon. Beliau mengatakannya samodarnya katanya itu cuma pakai bahasa Cirebon. Jadi saya tuh merasa terharu waktu itu. Bahkan yang lebih istimewa lagi, carikan sekali istrinya orang sini, katanya itu ke saya kurang aktif gitu. Tapi terjadi tidak juga terjadi seperti itu. Dan segala kekurangan HW yang ada di Jawa Barat itu Ramanda Ucin sebagai pengganti saya pasti sudah tahu ya kelebihan kekurangannya. Ternyata di HW itu banyak mustahik ya. Jadi tidak mau membeli seragam sendiri, maunya dikasih. Itu mustahik namanya. Kalau enggak tentu kepada fakir miskin lah. Ternyata HW Jawa Barat itu begitu. Dan diamnya di Muhammadiyah itu banyak yang hari ini Republik ini senang dengan kata Buddha. Dan Hizbul Wathan merupakan gerakan kepanduan yang harus senantiasa mencari inovasi dan berinovasi terus. Baiklah Ramanda Bunda dan sekalian, yang pertama atur nuhun rasa ketekabingan Ramanda Setia Joli anu parantos Laluhan Jawa Barat udang dia dijemput hari ini katebulun. Bunda paham? Tidak paham. Kasihan. Baik. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Buya Setia Joli yang telah menggerakkan pada Jawa Barat dari beberapa kali. Sebetulnya beliau adalah generasi ke-4 membangun HW Jawa Barat.
Karena beberapa kali pergerakan informator itu pukci. Tapi dengan kepewayan beliau dan beliau datang pada tahun 2011